Apa itu mimpi? Mimpi adalah suatu ungkapan maupun gambaran mengenai sesuatu yang kita inginkan. Bermimpi yang tinggi dapat memotivasi kita menerjang kerasa kehidupan nyata yang kita jalani untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Saya Angelia dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah novel dengan judul resensi Kisah Perjuangan Mahasiswi Meraih Penghasilan $1 Juta di Usia 26 Tahun. Buku yang saya resensi berjudul Mary Riana Mimpi $1 Juta. Buku ini ditulis oleh Albertine Endah, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2011. Buku dengan ketebalan 362 halaman. Latar belakang penulis: Albertine Endah, penulis kelahiran 16 September 1974 di Bandung. Sejak usia 10 tahun, Albertine bercita-cita sebagai penulis. Dia juga hobi membaca, dan dalam sehari dia bisa membaca 5 buku. Setelah lulus SMA, Albertine melanjutkan kuliah di Sastra Belanda UI. Albertine adalah seorang penulis biografi, skenario, dan fiksi. Memulai karir di majalah Hidup pada tahun 1993. Ia lalu menjadi redaktur di majalah Femina pada tahun 1994 sampai 2004. Sejak tahun 2004 sampai 2009, ia menjadi pemimpin redaksi majalah Prodo. Sinopsis atau ringkasan cerita. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup Mary Riana saat kuliah di Singapura dengan keterbatasan ekonomi yang ada. Kondisi tersebut memaksanya untuk kuliah sambil bekerja. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat Mary Riana. Gadis tersebut malah membuat impian untuk menggapai kebebasan finansialnya sebelum usianya nampak 30 tahun. Diawali dengan cerita kerusuhan 1998. Mary Riana yang merupakan etnis Tionghoa mendapat berbagai celakan sehingga ia dan keluarganya harus pergi dari kota Jakarta. Keinginannya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti yang telah ia idam-idamkan sejak lama pun langsung hilang sesaat bak ditelan bumi. Lalu diikuti dengan krisis moneter yang terjadi saat itu, membuat keluarga Mary Riana benar-benar kacau. Hal itu merupakan salah satu paksa utama bagi Mary Riana untuk menuju kesuksesan. Karena keadaan yang sangat tidak kondusif untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia, akhirnya Mary Riana pun pergi ke Singapura untuk melanjutkan kuliahnya. Kampus yang ia pilih adalah Nanyang Technological University. Jangan dibayangkan bahwa kehidupan Mary Riana di Singapura sangatlah mudah. Sama sekali tidak seperti itu. Kehidupan kuliahnya dilalui dengan sangat sulit. Karena kondisi perekonomian keluarga yang sedang buruk, karena krisis moneter, membuatnya tidak mempunyai pilihan lain selain mandiri dan berusaha tidak merepotkan kedua orang tuanya, mengingat ia masih memiliki 2 orang adik. Ia kuliah menggunakan student loan. Kondisi finansial yang benar-benar sangat memprihatinkan membuat Mary Riana berpikir keras dan berusaha menghemat uang sebisa mungkin. Hingga pada tahun kedua kuliah, Mary Riana mulai mencari pekerjaan. Sebenarnya keinginan itu sudah lama ada di benaknya. Namun setelah perkenalan singkat dengan Alfa, membuatnya membulatkan tekadnya untuk bekerja. Berbagai macam pekerjaan mulai digelutinya, dari penyebar brosur, menjual bunga, dan menjadi pelayan di tempat pesta-pesta. Pengalaman pekerjaannya yang sangat banyak dan beragam membuatnya terdidik menjadi pribadi yang tangguh dalam menerima penolakan, ulet, dan pantang menyerah. Tak hanya keberhasilan yang ia raih, ia juga pernah mengalami kegagalan dalam mencoba memasuki bisnis dan jual beli saham yang ia cobai. Namun, kegagalan itu tak membuatnya putus asa, walau rasa kecewa pun ia rasakan. Hingga pada akhirnya ia menjelma menjadi miliarder muda, pengusaha muda, serta pengarang buku terlaris di Singapura. Kelebihan dari buku ini yaitu ceritanya memuat kata-kata motivasi dan inspirasi. Buku ini juga menceritakan secara detail masalah-masalah yang terjadi di kehidupan nyata.
dan cara untuk mengatasinya, sehingga pembaca tidak merasa bosan saat membaca buku ini. Penulis juga menuliskan penempatan setting yang sangat detail, sehingga para pembaca dapat merasakan apa yang terjadi sesuai cerita yang dalam buku ini. Kekurangan dari buku ini yaitu sebagian kata-katanya sulit dimengerti, memuat halaman yang cukup tebal, dan isi dari buku ini hanya tulisan saja, tidak disertai oleh gambar, sehingga tidak semua usia dapat paham dan tertarik untuk membaca dari buku ini. Kesimpulannya, buku ini menceritakan tentang perjuangan Mary Riana mulai dari seorang mahasiswi berfinansial terbatas sampai menjadi miliarder muda, diakui sebagai pengusaha sukses, motivator yang dinamis, serta pengarang buku terlaris di Singapura. Mary Riana melewati masa sulit dalam perkuliahan yang penuh dengan keprihatinan finansial di Nanyang Technological University. Melewati segala rintangan untuk mendapatkan pekerjaan, hingga akhirnya ia menciptakan perubahan cara berpikir dan mulai suatu perjuangan dengan konsep baru dan etos kerja yang luar biasa. Hingga akhirnya ia mendapatkan penghasilan $1 juta di usia 26 tahun. Melalui buku ini, Mary Riana ingin menciptakan dampak positif bagi semua orang, terutama di Indonesia. Buku ini berisi perjuangan Mary Riana berserta hikmah yang sangat inspiratif, memotivatif, serta cara untuk mencapai kesuksesan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang tertarik membaca kisah inspiratif dan perjuangan seseorang dalam menghadapi segala rintangan hidup. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang sedang mencari jati diri dan memiliki mimpi yang besar. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siswa SMA, mahasiswa, dan orang dewasa sesuai dengan umur Mary Riana dalam cerita tersebut. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari resensi buku yang berjudul Mary Riana Mimpi $1 juta. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun. Terima kasih.